Halo petani Indonesia, selamat datang kembali di kanal pertanian andalan kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu musuh paling merugikan dalam budidaya padi, yaitu penyakit bla. Penyakit ini yang disebabkan oleh jamur Pyrrhicularia oryzae sering menjadi penyebab utama gagal panen dan kerugian besar. Namun, jangan khawatir, dengan pemahaman yang mendalam dan strategi yang tepat, kita bisa melawannya. Di video kali ini, kita akan membahas semuanya secara lengkap, dari hulu hingga hilir, untuk memastikan panen Anda aman dan melimpah. Mari kita mulai. Pertama kita mengenal musuh kita, jamur Pyrrhicularia oryzae. Untuk bisa menang, kita harus kenal siapa lawan kita. Pyrrhicularia oryzae adalah jamur mikroskopis yang sangat mudah menyebar. Spora atau konidianya dapat bertahan pada situsise tanaman sakit, gulma, atau bahkan pada benih yang terinfeksi. Ketika kondisi lingkungan mendukung, terutama saat kelembaban tinggi, spora ini akan diterbangkan oleh angin atau terbawa air hujan, lalu mendarat di tanaman padi yang sehat dan memulai infeksi baru. Siklus hidupnya sangat cepat, hanya dalam beberapa hari, ia bisa menghasilkan ribuan spora baru yang siap menyebar ke seluruh penjuru sawah. Inilah mengapa penyakit bla bisa meledak dalam waktu singkat. Yang kedua adalah gejala serangan di setiap fase pertumbuhan. Penyakit bla bisa menyerang semua bagian tanaman padi, mulai dari daun, buku ruas batang, hingga leher malai. Gejalanya pun berbeda-beda. Bla daun. Ini adalah gejala paling awal. Perhatikan daun padi Anda, gejalanya berupa bercak berbentuk belah ketupat dengan bagian tengah berwarna keabu-abuan atau keputihan dan tepi berwarna coklat kemerahan. Jika serangan parah, seluruh daun bisa mengering dan mati, yang tentu saja akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Bla buku atau ruas batang. Jamur juga bisa menginfeksi buku atau ruas pada batang padi. Gejalanya adalah munculnya warna coklat kehitaman pada buku tersebut. Jika infeksi sudah parah, buku akan mudah patah, menyebabkan bagian atas tanaman mati. Blast layer malai ini adalah fase paling kritis dan paling merugikan. Serangan terjadi pada pangkal malai. Leher malai yang terinfeksi akan menunjukkan warna kehitaman atau kecoklatan lalu membusuk. Akibatnya aliran nutrisi ke bulir padi terputus total. Malai menjadi hampa, mudah patah, dan hasil panen bisa turun hingga 80% atau bahkan gagal total. Inilah yang sering disebut potong leher. Yang ketiga adalah faktor pemicu ledakan penyakit bla. Ada beberapa kondisi yang membuat jamur bla berpesta pora di sawah kita. Pertama, kelembaban tinggi di atas 90% dan suhu udara yang sejuk, biasanya antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Embun di pagi hari adalah kondisi ideal bagi spora untuk berkecambah. Kedua, pemupukan nitrogen N yang berlebihan. Pupuk N memang membuat tanaman hijau dan subur, tetapi juga membuat jaringan tanaman menjadi lebih lunak dan sukulen, sehingga lebih mudah ditembus oleh jamur. Ketiga, penanaman varietas yang rentan. Beberapa varietas padi memang tidak memiliki ketahanan genetik terhadap bla. Keempat, jarak tanam yang terlalu rapat yang menciptakan lingkungan mikro yang lembab dan memudahkan penularan dari satu tanaman ke tanaman lain. Selanjutnya adalah strategi pengendalian terpadu PHT. Melawan bla tidak bisa hanya dengan satu cara. Kita perlu strategi terpadu yang komprehensif. Tindakan kultural ini adalah fondasi pertahanan kita. Pemilihan varietas tahan. Gunakan varietas padi unggul yang sudah terbukti tahan terhadap
blah. Konsultasikan dengan penyuluh pertanian setempat untuk mengetahui varietas apa yang cocok untuk daerah Anda. Benih sehat dan bersertifikat, pastikan benih yang Anda tanam bebas dari jamur, blah. Lakukan perlakuan benih seed treatment menggunakan fungisida sebelum menyemai. Pemupukan berimbang, ini sangat krusial. Hindari pupuk N berlebih. Imbangi dengan pupuk fosfor dan kalium. Kalium khususnya berperan penting dalam memperkuat dinding sel tanaman, membuatnya lebih kokoh dan sulit ditembus jamur. Pemberian silika juga terbukti efektif meningkatkan ketahanan tanaman. Pengaturan jarak tanam, gunakan sistem tanam seperti jajar legowo untuk mengurangi kelembaban di sekitar kanopi tanaman dan menghambat penyebaran penyakit. Sanitasi lahan. Setelah panen, segera bersihkan jerami dan sisa tanaman yang terinfeksi. Jangan biarkan menjadi sumber penyakit untuk musim tanam berikutnya. Pengendalian hayati. Alam juga menyediakan sekutunya. Beberapa mikroorganisme seperti bakteri, Pseudomonas fluorescens, atau jamur, Trichoderma sp. telah terbukti dapat menekan pertumbuhan Pyricularia oryzae. Penggunaan agen hayati ini bisa menjadi alternatif yang ramah lingkungan. Pengendalian kimiawi, ini adalah langkah terakhir jika serangan sudah di ambang batas. Waktu aplikasi, kunci efektivitas fungisida adalah waktu. Lakukan penyemprotan secara preventif, pencegahan, atau saat gejala pertama kali muncul. Waktu kritis penyemprotan adalah pada fase anakan maksimum dan fase awal bunting untuk mencegah bela leher malai. Pemilihan fungisida. Gunakan fungisida sistemik yang efektif untuk bela, seperti yang mengandung bahan aktif trisiklazol, isoprotiolan, atau azoxystrobin. Rotasi bahan aktif. Jangan menggunakan satu jenis bahan aktif secara terus-menerus. Lakukan rotasi untuk mencegah jamur menjadi kebal atau resisten. Penutup petani hebat Indonesia. Penyakit bela memang ancaman serius, tetapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Dengan menerapkan strategi pengendalian terpadu, mulai dari pemilihan benih, pemupukan yang bijak, hingga pengendalian yang tepat waktu, kita bisa melindungi tanaman padi kita dan mengamankan hasil panen. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga video ini memberikan pencerahan dan manfaat. Jangan lupa bagikan video ini kepada rekan-rekan petani lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sukses petani Indonesia.